Buat brother sister ya, teman-teman yang hadir hari ini, saya memuji Tuhan ya, karena kita punya keterlibatan dalam memuji Tuhan semakin luar biasa ya. Mari kita kasih tepuk tangan ya buat satu sama lain. Saya pengen terus mendorong ya kita untuk bertumbuh dalam worship kita ya. Otomatis bukan karena rame-rame kita jingkrak-jingkrak ya, tapi paling penting adalah dimanapun kita berada, hati kita ya benar-benar penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Sebelum mulai berdoa, kita kasih salam dulu satu sama lain. Lagi liburan nih, kebetulan Tuhan memberkati. Tambah satu lagi, mohon maaf lahir dan batin ya. Tambah satu ya, mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa ya. Ya, kita mau welcome juga ada satu teman kita yang datang dari Singapura ya, namanya Leven ya. Brother Leven bisa disambut bersama-sama yang duduk di depan nih. Nah, ini dia ya, dari Singapura. Ada brother sister dari Bandung ya. Nah, itu namanya Andre sama Marlin ada di atas. Bangkit berdiri dong, bangkit berdiri. Nah, ya. Andre Marlin, di tengah ribuan orang saya masih bisa melihat Anda. Ya, oke, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Sampai dengan hari ini, kami rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun-tahun yang akan datang, bahkan masa yang akan datang, bahkan sebentar Tuhan yang akan datang Tuhan. Kau senantiasa menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Sudah berapa minggu Tuhan kita belajar tentang buku Roma dan hari ini kita akan melanjutkannya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati hamba-Mu, memberkati setiap yang hadir Tuhan. Agar iman dari firman-Mu semakin kuat melekat dalam hati kami dan kami semakin diberikan pengertian-pengertian untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini minggu ketiga ya. Kita belajar buku Roma bersama-sama. Dan saya akan membahas dari Roma 9 sampai 11 ya. Bicaranya tentang God's sovereign plan ya. Jadi tentang rencana Tuhan yang absolut. Rencana Tuhan yang mutlak. Loh, kenapa kok rencana Tuhan itu mutlak? Jangan bandingin Tuhan itu seperti diri kita ya. Dia itu yang punya semuanya, dia yang tahu semuanya, dia yang ciptain semuanya, dia yang akan mengambil keputusan buat semuanya. Ya, ini seperti orang yang lebih dari presiden, lebih dari yang punya negara, lebih dari yang punya harta benda, lebih daripada yang menguasai segala-galanya, itu adalah Tuhan kita. Ya. Berapa banyak di antara kita pernah mengunjungi lebih daripada 10 negara di luar negeri. Oke, itu aja udah lumayan banyak kan. Tuhan itu mainannya bukan antar negara lagi. Udah antar planet dan alam semesta. Ya, makanya Tuhan sangat wajar untuk bisa punya rencana yang absolut. Cuman kadang-kadang kita suka melihat Tuhan itu nggak adil, betul nggak? Siapa yang pernah merasa Tuhan itu kurang adil? Pernah? Nggak ada ya, di sini semua baik-baik ya. Cinta Tuhan semua ya. Ya, kadang-kadang kita bisa merasa seperti itu ya. Apakah Tuhan adil? Kenapa Abraham dipilih dari seluruh muka bumi? Ya, kalau lihat gambar-gambarnya Abraham sama gambar saya, cakepan saya kok kenapa bukan saya yang dipilih? Kenapa Abraham? Ya, apalagi Ishak di atas Ismail. Kenapa? Ya, sampai kadang-kadang ada orang lain yang berjuang untuk Ismail yang naik. Kenapa? Nggak adil nih. Kenapa yang dipilih Ishak? Nah itu ya, jadi sibling rivalry katanya ya. Ada lagi dibilang kenapa Yakub di atas Esau. Ini yang sering dipertanyakan. Padahal Yakub itu orang yang nomor satu, Esau itu anak yang lebih tua. Yakub itu lebih muda dan biasanya Israel yang lebih tua yang mimpin. Ya, dua roh biasanya. Apalagi pernah satu kejadian diceritakan nanti di buku Roma juga ada tentang bagaimana Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Oh, berarti kalau hati saya keras, berarti gara-gara Tuhan nih. Ya, bener bro, tahu banget bro. Akhir-akhir ini hati saya memang keras bro, tapi itu gara-gara Tuhan. Bukan ya, nanti kita akan belajar sama-sama gimana perimbangannya. Apalagi, Israel menjadi pilihan Tuhan. Kok Israel sih? Kita udah ke Indonesia, udah ke Israel bro, kecil negaranya bro. Dibanding Indonesia jauh, gak ada apa-apanya. Oh, kenapa gak Indonesia aja bangsa pilihan Tuhan? Nah, kadang-kadang kita kan di otak kita mikirnya seperti itu, betul nggak? Dan kadang-kadang bukan cuma kenapa nggak yang lain, tapi kenapa nggak kita gitu ya.
yang jadi orang pilihannya ya. Kita seringkali bertanya seperti itu, walaupun kita punya banyak jawaban sih tentang hal ini. Abraham dipilih karena imannya. Ya, jadi dipilih bukan karena oh dia paling ganteng, dia paling keren, dia paling berduit, ya dia paling bukan. Ya, dia dipilih karena dialah yang mau ikut rencana Tuhan. Ya, Ishak memang udah dijanjikan anak yang lahir dari Sarah. Ya, masalah Abraham kawin lagi dan mengambil madu ya bukan urusan Tuhan dong. Ya, memang pilihannya dari awal itu. Apalagi Yakub dan Esau. Ini kalau saya pelajari lebih banyak, Tuhan itu bukan menentukan tapi Tuhan tahu segalanya dan Tuhan tahu kelak Esau akan jadi siapa. Ya, orang yang menyiksa umat Tuhan, menikah dengan orang-orang yang tidak seiman dan mendukakan hati orang tua, begitu banyak kejahatan yang akan dilakukan oleh Esau. Ya, apalagi mengeraskan hati Firaun. Khusus yang ini saya nggak bahas karena nanti di kitab Roma sendiri ada satu section tentang hal itu ya. Nah, Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan itu clear, pure, murni karena panggilan kepada Abraham yang melahirkan Ishak, Yakub menjadi Israel, ya. Dan tujuan Tuhan adalah Israel nanti jadi bangsa yang perfect. Bangsa yang cinta Tuhan, imannya luar biasa, mulus sampai menurunkan Yesus. Semuanya sukacita, Yesus jadi raja segala raja, menebus dosa manusia, lalu diberitakan ke seluruh dunia. Ternyata yang dipanggil Tuhan pun kalau tidak hidup dalam iman percuma, hilang juga. Ya, jadi bukan masalah panggilan awalnya, tapi apakah kita menghidupi panggilan kita di dalam iman tersebut. Ya, nah ini saya akan lihat beberapa ayat ya di Roma 9 ayat 15 sampai 17. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Masih ingat gak anak yang hilang? Tuhan seperti bapaknya, waktu anak itu balik, waktu anak itu tahu panggilan bapaknya, tahu kasih bapaknya, mengimani untuk kembali kepada bapaknya, langsung bapak itu buka tangan. Langsung bapak itu lari, rangkul dia. Tapi ada orang yang legalistik, yang tidak menghargai panggilan Tuhan, yang tidak menghargai pilihan Tuhan, mulai lihat-lihat apa? Orang kurang ajar diterima nih. Ya, some of us, kita seperti Tuhan yang ingin membagikan kasih, atau kita seperti orang yang tidak mau mengikuti rancangan Tuhan. Dan kita mau mengejudge orang, menghakimi orang sesuai dengan pola pikir kita. Tuhan bilang beda. Saya mau murah hati kayak saya mau belas kasihan silakan aja. Terserah saya. Ya, dan itu bukan tergantung kehendak orangnya. Siapapun yang mau menerima, mengimani kasih yang saya tawarkan, kebenaran yang saya tawarkan, orang itu akan saya terima. Tidak peduli dia seperti apa. Ya. Dulunya. Tapi kalau dia hidup di dalam kehendak Tuhan, pasti dia akan bagus. Apalagi tentang Firaun ya secara khusus ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi kita lihat sama-sama ya, pertama kalinya bukan rancangan Tuhan untuk Firaun itu hatinya keras dan dia dihukum. Bukan, rancangan Tuhan kepada Firaun itu sebenarnya mirip rancangan Tuhan buat Nebukadnezar. Ya, yang dia mau ditinggikan sampai akhirnya Nebukadnezar menyembah Tuhan. Ya, nggak tahu terakhir dia keras lagi apa enggak, kita nggak tahu jalan hidupnya. Tapi pernah direndahkan untuk menyembah Tuhan karena dia raja di dunia. Ya, seperti lagi raja yang Kores. Ya, sampai dibilang sama Tuhan dia itu adalah orang yang menyuarakan suara Tuhan. Waktu dia menyuruh Nehemia untuk membangun kembali tembok. Jadi bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan pengen naikin. Cuman si Firaun ini nggak benar-benar mau beriman sama Tuhan sampai dikasih 10 hukuman, tetap aja keras hati. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya, bahwa pilihan awalnya, panggilan awalnya itu benar-benar hak prerogatifnya Tuhan, tapi bagaimana kita menyikapi itu yang menentukan akhirnya. Ya, jadi jangan bangga kalau kamu dipanggil di awal. Memang benar Tuhan bilang ya terserah dia. Dia punya judgment sendiri.
tapi akhirnya tetap yang paling menentukan. Contoh, waktu Israel meminta raja, siapa yang dipanggil? Saul. Ya, tapi Saul akhirnya gimana? Dia tidak mempertahankan imannya, dia ngaco, dia membakar ini, ya, bakar apa? Domba sendiri ya tanpa imam. Dia ambil harta benda dari orang Amalek, akhirnya Tuhan nggak mau sama dia. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan berpikir bahwa keputusan kita 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu waktu kita menjadi murid Yesus, udah confirm saya dipanggil Tuhan. Akibatnya kita jadi orang-orang yang udah nggak ikut Tuhan lagi. Cuman fokus sama panggilan awal doang. Sebenarnya bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita hidup dalam iman? Bagaimana kita menyelesaikan pertandingan? Bagaimana kita bertumbuh? Itu yang jadi hal yang paling penting. Itu adalah titik garis besarnya. Ya. Bahkan ini yang di bawahnya ya, dibilang ya, di 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, bukan umatku, aku nggak milik kamu, bukan kamu. Tapi nanti waktu mereka beriman kepada Tuhan, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Luar biasa ya. Jadi benar-benar Tuhan itu bukan manggil orang dipilih udah beres, bukan. Dia benar dikasih panggilan orang-orang tertentu yang akan dipakai untuk menggarami seluruh dunia. Tetapi pribadi demi pribadi harus menyikapinya dengan iman dan harus memiliki panggilan di dalam hidupnya untuk menjadi seorang yang mengikuti Tuhan. Ya, dan sama halnya dengan Israel yang awalnya udah dipanggil. Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Kenapa? Ya karena nggak taat, karena tidak beriman. Ya, jadi God sovereign plan bukan berarti God itu mau ngatur semuanya, enggak. Dia ambil untuk merencanakan sesuatu yang besar, tapi tetap pelaku-pelakunya itu yang harus mengimani panggilan itu. Ya, tapi kalau kita bukan menjadi orang pertama-pertama yang dipanggil, tapi kita datang kepada Tuhan dengan iman dan semakin beriman pada Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, no problem at all, dan kamu akan menjadi anak Tuhan yang sangat luar biasa. Amin semuanya. Ya ini ya, kita dipilih berdasarkan iman. Nah, tapi ada orang Israel yang jatuh kepada yang namanya peraturan. Di Roma 10. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga kebenaran yang diperoleh tiap orang yang percaya. Ya, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi ini adalah gambaran tentang hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu harus melakukan. Kamu nggak punya hati kayak, nggak punya pikiran ke sana kayak, nggak punya keyakinan. Yang penting kamu melakukan, kamu selamat. Hari ini tolong di jemaat jangan ada yang masih hidup di hukum Taurat ya. Kita punya checklist. Bro Yusuf udah doa belum? Belum. Tolong dirajam batu dong. Iya. Bro Rebi udah doa belum tadi pagi? Belum. Wah Tuhan nggak akan berkatin bro ya. Bro Yance udah baca Alkitab, ya, udah menginjil, bukan itu isunya. Tapi hatinya mau rindu Tuhan nggak? Mau deket Tuhan nggak? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita datang ke sini? Kenapa kita mengasihi orang lain? Itu bukan karena checklist. Checklist itu tahu nggak? Bahayanya apa? Kalau kita nggak melakukan, kita condemn. Ya, kalau kita nggak melakukan, kita terkutuk, kita takut, kita minder. Tapi begitu kita ngelakuin, ngelihat orang lain nggak ngelakuin gimana? Wah, ini nih sasaran empuk nih, gue hajar ya. Kenapa? Karena saya melakukan loh, kamu enggak. Ya, ini bahayanya. Makanya Tuhan bilang, ini enggak bisa, ini cuma sementara. Biar orang paling enggak ada dasar-dasar kebenarannya. Tapi paling penting adalah iman. Nih contohnya ya, di Roma 10. Tetapi kebenaran karena iman berkata lain. Jangan bilang siapakah akan naik ke surga untuk jemput Yesus. Enggak usah. Allah yang udah berikan semua itu. Atau waktu Yesus mati di kayu salib, masuk ke dunia orang mati, turun ke dunia orang maut ya. Siapakah yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati? Gak ada. Gak usah. Yesus, Bapa udah kasih itu semua untuk kita. Mengirimkan anaknya, mati di kayu salib, bangkit
untuk kita semua. Tapi apa yang perlu kita lakukan sebagai gambaran iman di dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Ya, saya mau baca yang tulisannya warna biru ya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Jadi firman iman itu adalah waktu kita tahu kematian Yesus, tahu hidup Yesus, tahu ajaran Yesus, tahu kebangkitan Yesus, tahu berkat Yesus. Itu ada di dalam hidup kita. Menjadi keyakinan kita. Buktinya dari mana? Di hati kita selalu mikirin tentang Yesus. Omongannya, mulut ngomonginnya tentang Tuhan. Memberkati orang tentang Tuhan, encourage orang tentang Tuhan. Pikirannya adalah fellowship, mengasihi orang lain, bertumbuh dalam firman, berdoa bersama-sama, menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa? Karena itu adalah firman iman itu telah menjadi hidup kita. Ya, apakah disuruh? Apakah saya melakukan supaya masuk surga? Bukan. Kenapa? Karena iman saya. Ya, saya selalu gambarinnya sangat suka ya. Ini mumpung masih banyak single ya hari ini ya. Nah, single-single pernah jatuh cinta nggak? Married saya nggak mau korek-korek ya. Nanti jatuh cinta lagi repot ya. Ya, single-single pernah jatuh cinta nggak? Kalau jatuh cinta, bangun tidur ingat siapa? Ingat kamu. Mau mandi ingat siapa? Makan ingat siapa? Nah, terus udah gitu ada penelitian lagi. Orang kalau jatuh cinta menjadi mulai niru-niru yang dia cintai. Iya, bajunya mulai kembar. Sepatunya mulai sama, kan? Makanannya mulai sama, tontonannya mulai sama. Begitu. Terus udah gitu kalau cewek-cewek jatuh cinta, ketahuannya dari mana? Kalau sama teman-temannya pasti ceritainnya cowok itu terus. Nah, nangkep ya? Nah, seperti itulah iman kepada Tuhan. Why? Because I'm so respect sama Tuhan. Itu akan menjadi hidup saya. Itu yang ada di hati saya, itu yang keluar melalui perkataan saya. Itu adalah iman. Bisa lihat gak bedanya kiri sama kanan? Kiri itu kasihan banget loh. Ya, semuanya checklist, harus, dan mulai kita bertentangan, berbenturan sama orang yang gak melakukan. Ya, makanya sekarang banyak orang yang maksain agama. Kamu harus, gak peduli imannya, yang penting harus. Ya, beda sekali sama iman. Iman itu dia tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan. Orang lain belum, gak apa-apa, saya akan ngomong sama dia. 100 kali, tapi saya akan hidupi iman saya. Ya, ini adalah firman iman yang kami beritakan. Nah, masalahnya Israel itu kok nggak nyampe ya ke iman ya. Padahal mereka punya so many benefit. Di Roma 9:4-5 itu daftar benefitnya luar biasa itu. Israel itu sudah punya benefit. Kamu nanti di sini kan orang pinter-pinter ya. Kamu coba lihat-lihat item-item itu, pikirin. Mungkin kita juga punya benefit ini, tapi kita nggak nyampe sama iman itu. Bisa begitu ya. Coba kita lihat. Mereka adalah orang Israel, umat pilihan Tuhan dari awal. Ya, mereka telah diangkat menjadi anaknya Tuhan. Menerima kemuliaan yang sangat luar biasa, perjanjian-perjanjian. Sudah ada di sana ya, covenant-covenant. Apalagi, hukum Taurat turun buat orang Israel. Mereka ibadah sejak dari Gunung Sinai, dari padang gurun sampai ke belakangnya ya, ibadah-ibadah. Menerima janji-janji Tuhan, keturunan bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tetap nggak sampai kepada ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, that's why mereka menolak Yesus. Mereka lebih senang lempar-lemparin orang pakai batu. Mereka lebih senang hidup dalam ketakutan, kesalahan ya. Mereka lebih senang keluar duit buat beli sapi yang mahalnya luar biasa. Bener gak? Mahal sekali. Lebih rela seperti itu daripada mereka sampai kepada iman itu sendiri. Sedangkan kenapa sih kok yang Tuhan bilang, hati lu yang percaya sama saya, sama ketaatanmu karena kamu percaya sama saya, itu adalah sesuatu yang paling mulia di dalam hidup, paling saya sukai. Paling mulia yang saya paling suka lihatnya. Ya, saya mulai tertegur tentang iman ini ya, adalah bulan lalu. Ya, ada kejadian apa bulan lalu? Valentine, bukan ya. Ternyata saya mulai resmi menjadi seorang empty nester. Iya, aduh, ternyata sedih ya. Dulu waktu anak pergi satu, masih ada anak satu ya. Jadi sedih,
Tapi saya masih video call, terus masih ada anak satu ya, masih oke. Lalu kita pergi untuk nganter anak kedua. Pulang itu sedih. Pulang itu udah resmi empty nester di atas pesawat, betul nggak? Ya, udah gunting pita kita di atas pesawat, empty nester. Udah gitu nyampe ke sini, tapi nggak terlalu lama. Kenapa? Anak saya yang pertama pulang. Ya, sebulan kemarin. Waduh, seneng banget kita kemana-mana sama anak ini ya. Oke, nah begitu anak saya yang pertama ini balik lagi, itu benar-benar kosong. Ya, saya punya satu anjing, ya sangat kita sayang, tapi tidak bisa mengisi kekosongan ya. Beda banget ya. Ya, nah karena saya empty nester, saya mulai banyak bermimpi. Ya, satu kali mimpi saya seperti ini. Saya lagi peluk anak saya yang perempuan, dia masih kecil ya waktu itu ya. Saya cium, saya peluk, saya sayang-sayang. Udah berapa menit gitu ada orang datang. Bro, itu bukan anakmu. Dalam mimpi itu saya marah loh, apaan bukan anak gua. Bro, itu bukan Carrie. Ya, terus waktu itu dalam mimpi itu saya lihat, ih bukan. Beneran, mimpi kayak gitu. Terus saya kaget, saya bangun. Saya geleng-geleng kepala ya. Itu malam pertama. Malam kedua saya mimpi lagi. Tapi mimpinya sampai nangis-nangis. Ya, mimpinya nangis-nangis kenapa? Karena terharu sama dua anak saya, sama waktu masih kecil. Ya, jadi mimpinya itu gini. Saya itu lagi pergi sama anak saya, terus saya melihat tindakan yang mereka lakukan, saya nangis. Ya, nangisnya sampai nggak bisa berhenti. Saya lari ke kamar mandi, saya ucek-ucek masih nggak hilang. Nah, terus saya duduk lagi, saya masih gitu ya. Istri saya sampai bangun loh. Sayang kamu kenapa? Iya, saya mimpi tentang saya sama Carrie. Tapi kamu tahu yang paling menyentuh hati saya apa? Bukan mereka lucu-lucu. Itu saya suka, tapi bukan itu yang bikin saya nangis, itu bikin saya ketawa. Ya, kebersamaan. Ya, saya senang. Makan-makan bareng, apa sih? Bukan itu. Yang bikin saya benar-benar nangis waktu itu ke-trigger, saya ngerti banget itu. Adalah waktu saya lihat mereka memandang saya dengan percaya, mereka kagum, mereka percaya apa yang saya katakan. In the same time mereka ngelakuin apa yang saya perintahkan. Jadi waktu saya dapetin trust sama obedience dari mereka itu membuat saya terharu. Saya sampai nangisnya, kok anak saya bisa taat gitu ya sama saya ya. Wah, saya nangis di situ. Nah, waktu siang saya cerita sama istri saya, terus kita discuss, saya lebih connect lagi sama Tuhan. Tuhan itu ya brother sister ya, waktu Anda bergumul tapi Anda memutuskan untuk percaya. Bayangin kita aja manusia yang dosa loh. Saya ini, kayak si Paulus bilang kita ini orang laknat. Ya, dosanya banyak banget, dikit-dikit pun bisa, apapun bisa jadi dosa. Itu aja lihat anak punya trust sama obey, itu kita terharu sekali. Apalagi Tuhan. Ya, coba hari ini, waktu Anda di persimpangan ya, pilihan-pilihan dalam hidup. Ikutin iman atau ikutin kehendak sendiri. Dan Anda ikutin iman. Itu gimana Tuhan gak nangis itu. Ya, saya connect sekali dan sejak saat itu saya memutuskan Tuhan, saya mau lebih taat semua. Saya mau jaga tuh namanya pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya, kehendak saya, semua jaga. Kenapa? Karena saya tahu itu akan menyenangkan Tuhan. Ya, jadi iman itu adalah pertempuran kecil yang mentaati firman Tuhan. Yang firman itu dekat dengan hidup kita. Firman itu ada di hati kita, firman itu kita bicarakan. Itu yang akan menyentuh hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu. Jadi panggilan awal, bebas Tuhan boleh pilih siapa. Tapi kita punya satu kekuatan, yaitu kita bisa hidup dalam iman kepada Tuhan. Amin. Jadi semua dipanggil karena iman. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Kalau gitu bangsa Israel perannya apa dong? Ya, bangsa Israel kan gagal istilahnya ya hidup dalam iman. Padahal udah dikasih begitu banyak hal. Tapi Tuhan bilang berbeda. Ya, kita lihat di Roma 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Mereka tersandung, tapi mereka tidak harus jatuh. Sekali-kali tidak ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya membuat mereka cemburu. Jadi lucu ya, si Paulus sama Musa itu bikin bangsa lain diberkati Tuhan sehingga Israelnya cemburu. Ya, dibikin FOMO. Ya, lu kok enak banget sih ikut Tuhan, kok diberkati Tuhan sih? Saya yakin orang Yahudi, orang Israel sekarang kalau lihat
jemaat di GKDI Kuningan mereka FOMO loh. Hah, lu punya grup, enjoy banget. Hah, lu bisa doa bareng. Wih, apa pergumulan bisa ada yang nguatin satu sama lain. Wih, berkat Tuhan luar biasa, persahabatan luar biasa ya. FOMO mereka. Kenapa? Karena beda sekali orang yang ada di dalam iman kepada Yesus sama yang enggak. Apalagi mereka terakhir kenal Tuhan itu dari peraturan. Sedih banget ya. Maka dia bilang supaya membuat mereka cemburu. Tapi juga kita mesti ingat ya. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Kekurangan mereka adalah kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih lagi kesempurnaan mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Ya, bayangin mereka fail aja, kita hari ini ketiban getahnya. Ya, kita hari ini kenal Tuhan, kita menerima Yesus, kita penuh sukacita, itu karena penolakan mereka. Apalagi kalau someday mereka bertobat, mereka ikut Tuhan juga. Waduh, mereka akan sempurna banget. Kenapa? Karena hukum Taurat punya dia. Musa nabi dari mereka, perjalanannya punya mereka, mereka akan semakin sempurna. Ya, makanya sekarang si Paulus sama Musa itu bikin bangsa Israelnya FOMO. Ya, tapi dia bilang jangan lupa loh, mereka itu tetap rootnya, mereka itu tetap dasarnya. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Ya, jadi kalau karena rotinya kudus, walaupun akhirnya nggak nyampe jadi roti, tapi sisanya yang jadi roti itu kudus. Walaupun akarnya itu sudah nggak jadi juga, tapi kalau dia kudus, maka cabang-cabangnya juga bisa kudus. Nangkap ya, apalagi someday cabang dan adonan pertamanya itu menjadi kudus, itu akan menjadi sangat luar biasa. Jadi hari ini kita harus bersyukur gak buat bangsa Israel? Bersyukurlah, kita baca tiap hari itu bangsa apa yang kita baca? Ya, Musa, apalagi Abraham, Ishak, Yakub itu semua bangsa Israel. Ya, dan karena mereka, Yesus sendiri adalah orang Israel. Semuanya didapatkan, kita bisa dapatkan karena mereka. Dan walaupun mereka menolak, itu menjadi sukacita, menjadi kemenangan bagi kita semua. Saya teringat ini ya, waktu Bible bilang tentang orang Israel menolak dan kita mendapat sisa-sisanya ya. Ini di Matius 15, Yesus sendiri yang bicara. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang Yesus bilang. Jadi dia bilang apa? Ya orang apa? Samaria. Oh nggak bisa. Ya orang apa? Orang Cindo. Nggak bisa. Ya, nggak bisa, saya nggak diutus sama kamu. Tetapi inilah yang saya lihat iman itu ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Cuman kamu yang bisa menolong saya. Ya, seperti kita sekarang minta keselamatan, minta pemulihan dari Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ini luar biasa ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kayak gini kita dibilang gini, ini Yesus lagi bilang perempuan itu anjing bukan? Hah? Bukan. Nah ini nih, banyak yang salah ya. Di YouTube kita dikerjain nih. Tuh orang Kristen, masih mau aja lu jadi Kristen. Yesus ngatain kalian anjing, tau gak? Kalian orang Yahudi bukan? Bukan, anjing berarti. Bukan, ini adalah pepatah yang sangat common di masa itu. Maksudnya peruntukannya apa? Jangan roti yang buat anak, lu kasih buat binatang peliharaan, itu maksudnya. Berarti anakmu kelaparan dong, binatangnya yang gemuk. Itu maksudnya. Tapi kamu lihat ya, orang-orang twist itu ya, gak apa-apa, gak penting ya. Yang penting kita udah tahu artinya ya. Kita gak dibilang anjing ya sama Tuhan ya. Nah, kamu anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin ya. Kita bukan anjing. Nah, tapi lihat ya, perempuan itu benar-benar menerima bahwa dia itu anjing. Humble-nya kayak gitu. Dia bilang apa? Benar Tuhan, jangan kasih makanan buat anak kepada anjing. Tapi anjing itu makan loh remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aduh, saya lihat, kalau kamu lihat hati kayak gini gimana? Humble banget ya. Ya, saya mau tanya sama kita semua di sini, mau nggak kita demi mendapatkan iman kepada Kristus, kita menaruh posisi diri kita seperti seekor anjing, mau nggak? Kalau saya di tempat itu, saya bilang, saya anjing deh Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapetin iman seperti Tuhan. Saya bisa dapatkan iman dari Tuhan.
Yang penting hati saya bisa berubah seperti Tuhan. Yang penting Tuhan jadi hidup saya, jadi hati saya, jadi perkataan saya. Saya mau jadi anjing nggak apa-apa. Nah kadang-kadang kenapa kok kita nggak bisa dapat iman pada Tuhan? Kenapa kok orang Israel nggak nyampe, bangsa lain nyampe? Kita nggak mau jadi anjing, mau jadi singa terus. Pembimbing kita mau kita makan. Firman Tuhan mau kita makan. Yang ngajarin kita Bible mau kita makan. Kita nggak mau punya kerendahan hati. That's why kita nggak nyampe. Ini Samaria nyampe, Israel nggak nyampe. Kenapa Israel? Wah, umat pilihan Tuhan. Wah, ya. Saya sudah jadi murid Yesus. Saya udah bertobat. Kamu udah bertobat belum? Belum. Cemen. Nggak, kita nggak mau jadi anjing. That's why Tuhan nggak bekerja. Akhirnya apa? Panggilannya ada, status muridnya ada, tapi sampai sekarang nggak benar-benar hidup di dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudari, lihat apa yang Yesus katakan. Hai ibu, hai brother sister, besar imanmu. Dari kerendahan hatimu saya bisa lihat besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, jadi humility adalah satu ingredients yang sangat penting untuk kita bisa hidup di dalam iman kepada Tuhan, ya. Oke, siapa di sini masih familiar dengan gadget-gadget seperti itu? Masih familiar? Ada yang masih punya? Hah? Kamu masih punya, udah gak nyambung sekarang? Ya, kamu tahu nggak kejatuhan daripada BlackBerry sama Nokia? Itu adalah mereka tidak mau berubah. Ya, waktu semuanya sudah berubah, mereka tidak mau berubah. Aku masih ingat BlackBerry bilang apa waktu itu? Kita yakin sekali sama chat kita yang bisa nyambung kemana-mana dengan perangkat ini. Ya, kita nggak usah pakai open application seperti smartphone, nggak usah. Pakai ini aja pasti udah nomor 1 sedunia. Akhirnya dia digiles sama, ya. Dan yang paling luar biasa Nokia. Nokia itu rajanya handphone pada waktu itu. Ya, semuanya udah lari ke Android. Kenapa? Open application. Apalagi iPhone, semuanya udah lari. Zaman sudah berubah, pembaruan sudah akan terjadi. Apa yang terjadi? Dia habisin uangnya banyak sekali. Dia beli Symbian. Ya, ini buat yang ngerti ya, kita flashback sedikit ya. Saya waktu itu bilang sama istri saya, sayang kenapa dia beli Symbian ya? Kok dia nggak ngikutin keinginan pasar ya? Kok dia yakin banget sama apa yang dia pegang pada waktu itu ya? Dan akhirnya nggak lama lagi langsung plus hilang semuanya. Mau balik pun nggak bisa. Ya, ini adalah contohan seperti yang terjadi pada waktu bangsa Israel. Mereka sangat unggul, sangat bagus, sangat di atas, tapi waktu itu sudah berubah. Perjanjiannya lama menjadi baru, tapi mereka tidak bisa cope. Mereka tidak mau pindah kepada keyakinan di perjanjian baru. Tidak mau hidup dari peraturan berubah kepada iman. Akhirnya, hilang semuanya. Ya, akhirnya FOMO aja. Cuman saya sekarang mulai semangat ya, karena banyak juga orang asli Israel yang mulai mengikuti Yesus. Ya, mulai percaya pada Yesus, itu luar biasa. Ya, saya yakin mungkin salah satu Tuhan, kenapa nggak kiamat-kiamat Tuhan nunggu kali ya. Orang Israel balik sama Tuhan ya. I don't know, kita berdoa aja buat itu. Nah, keuntungan kita hari ini apa dari kegagalan orang Israel itu? Enak banget ya, kita bisa lihat contoh dari kegagalan Israel. Dan kita bisa ambil kesempatan yang seluas-luasnya. Saya mau tanya sama kita semua di sini. Kalau kita punya guru, kita pilih guru yang bodoh, yang buat banyak kesalahan, atau guru yang pintar? Yang mana? Siapa pilih guru pintar? Oke, siapa pilih gurunya yang bodoh, yang banyak salah? Hah? Nih, saya kasih tahu, guru yang banyak salah itu lebih penting. Nah, misalnya bapak kita, dia makan gula, makan minyak, makan apa, akhirnya kena sakit. Kita lihat apa? Saya nggak mau kayak dia. Belajar nggak? Belajar. Nangkap ya? Apalagi orang yang males-malesan atau nganggap enteng pekerjaannya, tahu-tahu dipecat. Akhirnya hari ini kesulitan secara keuangan. Kita dapat pekerjaan baru, kita bilang apa? Wah, saya akan give the best, saya nggak mau dipecat seperti dia. Nah ini loh, jadi Tuhan pengen juga kita belajar dari bangsa Israel ini. Kalau kegagalannya akan jadi berkat buat kita pakailah kegagalannya dalam tanda kutip itu untuk menjadi berkat buat kita. Sayangnya banyak orang yang udah lihat kegagalan Israel, niru lagi. Tetap aja nggak mau beriman sama Tuhan, tetap mainnya peraturan. Apalagi yang lebih luar biasa, peraturan pun nggak mau, semuanya dilanggar.
Ya, hari ini kegagalan Israel adalah pembelajaran buat kita. Apalagi keuntungan kita. Kita sudah punya firman Tuhan perjanjian baru. Kita udah ngerti praktek menjadi pengikut Yesus. Yang lebih luar biasa lagi, kita sudah punya yang namanya komunitas. Ya, komunitas yang mengasihi kita, yang menyempurnakan kita. Apalagi tema kita 2 lagi bulan tahun ini. Rumah doa, rumah pemulihan. Jangan rumah penghakiman ya. Semua kita pendosa, bantu satu sama lain untuk bertumbuh kembali kepada Tuhan ya. Kita udah ngerti itu. Luar biasa ya, kalau kita nggak tumbuh lagi dalam iman. Terlalu. Katanya Roma Irama ya. Terlalu. Sayang banget. Apalagi Yesus sudah mencontohkan pembimbingan dan partner bertumbuh. Ya, pembimbingannya seperti ini loh. Aku mengajarkan kepada kamu loh, dicontohin semuanya. Nah, hari ini Tuhan mau kita punya understanding ya. Bukan komitmen buta. Jadi jangan sampai ada di antara kita ini melakukan apa-apa untuk komitmen. Komitmen doang. Saya nggak ngerti bro, yang penting komitmen. Kenapa kamu bersaat teduh hari ini? Kalau saya saat teduh, saya diberkati bro. Tapi kita nggak ngerti isi saat teduhnya, yang penting udah baca. Apalagi kalau pembimbing tanya, udah doa bro? Sudah. Beda, pede banget. Biar apa? Biar dipuji sama pembimbing, sama biar dikasih pahala sama Tuhan. Tapi kita nggak ngerti. Buat apa? Ya, jadi iman kepada Tuhan bertumbuh lewat understanding dalam firman Tuhan. Bukan cuma datang loh. Kenapa kamu datang gereja? Ya udahlah bro, sudah di jemaat 20 tahun, udah mau apa lagi lah bro. Ya minggu juga bingung gue mau ngapain. Ini gak ada iman yang love satu sama lain, gak ada. Puji Tuhan gak ada, belajar lah boro-boro. Gak ada, semuanya cuma rutinitas. Ketemu orang gimana? Shalom, haleluya, puji Tuhan. Do you love that person? Or you just do because of commitment? Ya, apalagi kumpul sama grup, mau belajar sesuatu kah? Mau mengasihi orang lain kah? Atau kalau nggak kumpul nanti ditegur bro. Kita balik lagi ke pembelajaran orang Israel. Ya, nah pertanyaan saya, masihkah kita bersedia untuk gagal lagi seperti Israel dan Yahudi? Setelah semuanya itu. Masihkah kita mau hidup dalam peraturan? Masihkah kita mau dalam sebenarnya nggak happy tapi terpaksa? Saya ketemu satu orang. Puluhan tahun dia menjadi seorang pengikut Tuhan. Saya tanya, bro kamu pernah happy nggak menjadi seorang pengikut Tuhan? Enggak. Terpaksa bro. Oke. Pernah merasa bertumbuh nggak? Nggak pernah. Pernah dekat sama orang? Enggak pernah. Pernah berbuah? Boro-boro berbuah, yang 3 aja tadi nggak ada. Pernah sukacita nggak dalam satu? Nggak pernah bro. Tapi kamu bertahan puluhan tahun? Iya bro, kenapa? Takut masuk neraka. Oh my goodness, why? Itu love begitu banyak ya. Dia cuma gara-gara takut dan pahala. Peraturan. Aku ikutin peraturan diberkati Tuhan. Dia bukan menumbuhkan yang namanya iman dan sukacita itu. Sayang banget. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pengen kamu benar-benar melakukan hidup iman kamu because you have faith in God. Because kita semua punya keyakinan yang dalam di dalam firman Tuhan. Amin. Belajar dari kegagalan orang Israel. Ya. Nah hari ini kita akan lihat tentang orang-orang di perjanjian barunya ya. Saya akan lihat ya apa yang seharusnya menjadi reaksi kita ya waktu kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan mau mengambil itu menjadi iman di dalam hidup kita ya. Kita belajar dari orang Israel dan orang Yunani. Di Roma 10, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Bangsa yang bebal pun dipilih Tuhan loh. Ya, dan dengan berani ya saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Amin, orang yang di luar Yahudi. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Orang di luar Yahudi. Diterima, kenapa? Karena mereka merespon daripada firman Tuhan itu. Ya, hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, berapa banyak firman Tuhan Anda sudah baca? Gereja hari Minggu, pembimbingan, saat teduh pagi, ya, apalagi perjalanan hidup kita, pertemuan dalam grup, pembelajaran-pembelajaran lain, training-training, seminar-seminar, so many things. Pertanyaan saya, kita respon atau enggak? Ya, respon, dibilang nomor 1 adalah respon. Supaya iman kita bertumbuh, mari kita merespon. Jangan jadi orang yang same old,
So ngerti ya? So itu bukan gitu-gitu aja, tapi same old. Dari dulu sama aja, nggak bertumbuh. Ya, dari dulu tetap aja selfishnya luar biasa. Angernya tinggi banget. Ya, emosinya nggak pernah suka melayani orang lain satu sama lain. Bagaimana? Yang nomor satu, tolong respon dong. Ya, kalau kamu benar-benar hidup dalam iman, nomor satu adalah kamu respon. Kita respon terhadap firman Tuhan itu. Ya. Nah yang kedua, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Nomor dua adalah accept. Ya. Pertama respon, saya mau tahu lebih dalam, saya mau berubah, saya mau ambil langkah, saya mau ambil keputusan. Yang kedua adalah terima. Ya, oh firman Tuhan bicara ini, beda sama keyakinan saya mau terima. Oh firman Tuhan bicara ini, saya belum pernah dengar sama sekali, tapi sukacita buat saya terima. Saya buang yang lama, saya terima yang baru. Ya, ini adalah kualitas orang-orang yang bisa hidup di dalam iman ya. Jadi jangan cuma datang, komitmen, bukan. Please, Tuhan mau lihat respon Anda dan seberapa banyak kita bisa menyerap yang namanya pengertian-pengertian dari firman Tuhan itu. Roma 11 terakhir. Nah ini, saya mau bicara ini secara khusus ya. Baiklah, oke. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu Israel tidak percaya dan kamu tegak tercacat karena iman. Orang Roma ini ya, bicara kepada orang Roma. Tapi orang Roma jadi apa? Jadi sombong. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, kamu pun kalau sombong, dia tidak akan menyayangkan kamu. Ini orang yang mikirnya panggilan. Yes, aku dipanggil masuk ke dalam iman, orang Israel enggak. Hehehe, berarti aku udah oke dong. Akhirnya dia bukan terus hidup dalam iman, tidak terus bertumbuh dalam iman, tidak terus membagikan imannya, tapi jadi sombong. Kenapa? Karena panggilannya. Ingat ya sekali lagi ya, tadi teorinya apa? Panggilan penting nggak? Panggilan penting, tapi walaupun Anda dipanggil awalnya atau tidak, hiduplah dalam iman, itu lebih penting lagi. Sekarang saya mau tanya sama kita semua di sini. Kita semua ada di sini karena kita dipanggil oleh Tuhan, betul nggak? Bukan dipanggil oleh Tuhan ke surga ya, itu berarti kita udah nggak ada di sini. Ya, tapi maksudnya kita dipanggil untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Pertanyaan saya, apakah Anda masih respon, masih menerima, dan masih jaga-jaga? Ini namanya dosa itu, kesombongan itu nahan terus loh. Ya entah Anda baru dibaptis 1 minggu atau sudah 50-30 tahun, udah beda banget. Bro, kayaknya kamu harus lebih bermisi deh. Oh enggak bro, itu buat yang muda-muda. Bro, kayaknya perlu fellowship deh. Oh enggak, gereja sudah dewasa, tak perlu fellowship. Loh, Yesus fellowship loh bro. Ya itu kan ngajarin murid-murid yang baru. Saya udah senior, beda level saya. Pembimbing kita susah banget kasih tahu kita. Firman Tuhan susah banget nembus ke kita. Dia bilang apa? Jangan kamu sombong. Iman itu bisa hilang dan nanti lama-lama kita bisa terputus. Dari akar, dari batang, dan dari cabangnya. Saudara-saudari, saya mau ketuk pintu hati kita ya. Hari ini tolong be humble. Ya, jangan merasa kita somebody. Jangan merasa kita udah tahu semua. Jangan merasa kita lebih dari yang lain. Jangan merasa kita pengalaman dan lain sebagainya. It's nothing. Ya. Caranya adalah takut. Berjaga-jaga. Dan humility adalah bagian untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Amin. Nah, ini adalah hatinya Paulus ya secara pribadi yang perlu kita contoh ya di dalam menyikapi panggilan kita ya. Ini tentang saudara-saudara yang tidak ikut Tuhan. Paulus bilang, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab orang Israel itu sungguh-sungguh dalam Tuhan tapi dengan pengertian yang tidak benar. Ya, jadi si Paulus punya keinginan hati yang sangat dalam dan berdoa adalah untuk orang diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah kita masih punya hati seperti itu? Ya, saya kemarin ketemu 2 minggu lalu ketemu satu orang saudari ya. Bro, aku pengen berangkat pergi keluar pulau. Kenapa? Di situ bro, saudara-saudara saya dan orang tua saya di sana. Saya mau membagikan Injil kepada mereka. Apakah kita masih punya hati seperti itu? Luar biasa ya Paulus ya. Dia bilang hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan.
Ya, kita kadang-kadang mikir apa? Oh, yang penting aku enak posisiku sekarang ya. Aku udah punya semuanya, iman ada, kenyamanan di hidup dunia ada, semuanya ada. Udah nggak perlu lagi. Paulus udah punya semuanya, tapi dia masih berdoa dan keinginan hatinya adalah supaya orang diselamatkan. Yang Roma 9 ini lebih luar biasa ya. Saya ngaku, saya belum punya hati seperti ini, tapi ini adalah hati Kristus. Ya, di Roma 9 ayat 1 sampai 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati karena orang Israel tidak menerima Yesus. Berani baca yang kuning nggak? Kita baca sama-sama ya. Menggetarkan ini. 3, 2, 1. Bahkan aku, wah langsung bubar semua. Coba ulang lagi. Bahkan aku masuk neraka nggak apa-apa. Siapa di sini mau? Ada yang mau? Tadi pagi ada yang angkat tangan loh satu. Gue bilang, bro lu jangan jadi jemaat biasa bro, lu harus jadi rasul. Biasa loh. Ini hati kayak Yesus ya. Gue terkutuk di kayu salib, gue nggak berdosa jadi berdosa nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa diselamatkan. Ini dia bilang, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku. Saya bahkan nggak berani berdoa buat yang ini. Ya udah deh, yang penting kita tinggal dalam iman kita ya, dan kita melakukan kehendak Tuhan. Ini sih luar biasa tapi maksudnya ngerti ya, orang yang punya iman itu, dia ngerti banget karya itu penyelamatan. Karya itu bagian iman ke orang lain. Waktu saya dipanggil untuk membangkitkan iman dalam hidup sesama saya, dan bahkan sampai harus terkutuk pun oke. Inilah orang yang sudah berpadanan hidupnya sama firman Tuhan. Amin semuanya? Berani? Semoga dari kita nyampe ya ke level itu ya. Benar-benar berkorban. Kalau pelayan sih berkorban banyak. Saya ajakin beberapa pelayan liburan, bro saya nggak mau liburan bro, karena saya di tengah liburan ini berjanji sama ministry. Luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ya, hatinya luar biasa. Banyak yang kita mau berkorban satu sama lain, tapi untuk terkutuk ini sesuatu yang levelnya luar biasa. Oke, ini adalah ayat terakhir ya. Bagaimana hidup kita di perjanjian baru waktu kita menerima kebenaran dari Tuhan. Lihat ya, iman itu harus dibagikan. Sampai Tuhan bilang, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Minggu lalu saya ketemu satu orang ya. Pernikahan susah. Ya, harapan gak ada, dia kena depresi dan lain sebagainya. Saya bilang, bro cuma ada satu jalan. Kamu buang semua masalah kamu, datang sama Kristus. Berseru kepada nama Tuhan. Puji Tuhan, apa yang dia bilang? Saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau berseru kepada Tuhan. Amin. Ya. Tapi apa juga yang Tuhan minta kepada kita? Bagaimana membantu seorang bisa berseru kepada Tuhan? Dibilang di situ. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya, hari ini kita sangat perlu untuk suka bersaksi tentang nama Tuhan. Ya, saya bilang ya, waktu kita jatuh cinta aja kita bersaksi loh. Ya, waktu kita jatuh cinta kita bersaksi. Waktu kita suka sesuatu kita bersaksi. Minggu lalu saya dapat kesaksian banyak sekali. Bro, you mesti nonton film ini. You mesti nonton film ini. Mereka bersaksi tentang film-film yang bagus. Ya, tapi jangan lupa untuk kita bersaksi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa percaya. Ya, dan bagaimana bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat beritakan jika mereka tidak diutus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu ya berapa lama kita menjadi seorang pengikut Yesus. Ya, seharusnya kita sudah level untuk bisa memberitakan firman. Kemarin minggu lalu juga saya belajar Alkitab sama satu orang. Dia sangat tertarik. Bro, jadi di jemaat kalian ini semuanya mengajarkan firman kepada orang ya? Betul. Memberitakan firman bro? Iya.
Terus dia pinter banget kan orangnya. Dia kagum. Dia bukan menghina, bukan ngetes. Dia bilang gini, bro boleh tahu nggak? Di seluruh jemaat Jakarta, yang jago ngajar Alkitab berapa orang bro? Jawabnya gimana? Pertanyaan bagus itu. Kita terlena sama ada orang yang belajar Alkitab. Ada. Tapi apakah jumlah orang yang memberitakan firman lebih banyak atau enggak? Saya berdoa sama Tuhan ya. Hari ini siapa yang belum terlibat sama sekali untuk menjangkau jiwa. Siapa yang belum terlibat atau jarang sekali terlibat untuk bisa memberitakan firman bersama-sama. Untuk mulai terlibat dalam pemberitaan firman. Hari ini saya mendorong juga kepada kita semua. Siapa yang sudah aktif untuk ikut terlibat memberitakan firman. Mulai menjadi seorang pengajar. Siapa yang hari ini sudah mulai menjadi pengajar. Mulai menjadi orang yang memimpin orang lain. Saudara-saudara kita kepada kesempurnaan Kristus. Ini yang Tuhan inginkan dalam orang-orang yang beriman di perjanjian baru. Memberitakan firman Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita firman. Ya, tapi ini ada benernya juga satu nih. Dia bilang bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus. Waduh, sebagai pemimpin di Jakarta saya mulai mikir nih. Iya nih, saya encourage orang untuk memberitakan firman. Tapi saya belum pernah mengutus mereka. Ya. Nah, mulai saat ini setelah saya ketuk pintu hati kita dengan iman, dengan memberitakan, dengan Anda dipakai untuk membagikan iman pada siapa-siapa, orang-orang di sekitar hidup kita. Hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat, saya mau mengutus kita semua. Saya mau mengutus kita semua menjadi pemberita Injil. Ya, saya benar-benar mau mengutus kita. Seperti yang tadi saya katakan, siapa yang belum pernah terlibat sama sekali dengan hidup orang, siapa yang sangat jarang terlibat untuk reach out orang, siapa yang jarang sekali terlibat untuk dekat dalam hidup sesama, mulai. Ya, siapa yang sudah sering untuk terlibat, mulai menjadi pengajar yourself. Gak tahu berapa mau kita kejar, 80% dari jemaat ini. Seharusnya yang terjadi adalah kenapa banyak yang belum jadi pengajar, karena mereka masih muda, masih terlibat. Ya, tapi setelah terlibat, lanjutannya adalah menjadi seorang pengajar. Dan someday, you akan dipakai untuk menumbuhkan iman daripada saudara-saudari di hadapan Tuhan. Amin semuanya? Siap semuanya diutus? Ini butuh komitmen, butuh yang tadi 3 itu ya, butuh respon, butuh menerima, dan butuh berjaga-jaga supaya bisa tumbuh di hadapan Tuhan. Tapi saya kasih kabar baik satu ya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi saya pengen sekali kita semua di sini menjadi orang yang waktu datang itu orang semangat. Indah kabar baik itu ya. Saya mau share ya, ada satu pasang muda belajar Alkitab karena dia mau menikah. Ya, dia bilang ke gereja kita, saya nggak ngerti prinsip pernikahan, boleh nggak dibantu? Saya bilang sama dia, boleh, tapi 2. 1, prinsip pernikahan kamu nggak bisa jalankan kalau kamu nggak rohani. Ya, kamu perlu dibantu kenal Tuhan untuk bisa menjadi pelaku pernikahan yang luar biasa. Ya, dia setuju, sip. Dan dia adalah seorang yang sangat melayani, luar biasa. Terus waktu dia belajar Alkitab, tahu nggak apa yang terjadi? Dia sangat tertarik sama firman Tuhan. Yang ngajar bukan saya ya, satu orang di Ministry Barat. Dia bilang, kok ini bagus sekali kok, luar biasa. Saya pelayanan, saya belum pernah dengar tentang ini. Waduh, dia berapi-api. Terus waktu kita mau bahas tentang pernikahannya, boleh nggak yang ini minggu depan aja? Saya lebih tertarik baca firman Tuhan daripada mempersiapkan pernikahan saya. Ya, hari ini dia sudah menikah, dia lagi honeymoon, ketemu brother sister juga di tempat honeymoonnya dia. Dia balik, semoga balik ini dia siap menjadi seorang murid Yesus. Amin semua. Indah sekali, itu bahkan lebih indah daripada berkat, lebih indah daripada pernikahan, lebih indah dari segalanya. Waktu kita datang membawakan firman Tuhan kepada satu sama lain. Amin semuanya. Kesimpulannya, hari ini dari Roma 9 sampai 11 ya. Tuhan memilih siapa yang akan dipakainya. Yang ini pilihnya prerogatif Tuhan. Sovereign plan ya. 100% kriterianya dari kriteria dan keadilan Tuhan. Tapi ingat ya, panggilan itu adalah untuk menyalurkan iman. Nah, kasih Tuhan kepada orang adalah yang beriman sehingga melakukan.
bukan melakukan tanpa iman. Bukan fokus kepada perbuatan. Ya, dan hari ini mari kita merespon kasih Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa. Karena itu adalah bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Amin semuanya. Itu aja pelajaran hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hari ini saya memanggil saudara Billy ya untuk